Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Fajri Dwi Yaman SPDI MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen keuangan lembaga pendidikan serta teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat dilanjutkan materi pada hari ini. Salawat serta salam kami kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ada rekan saya yang bernama Imam Bibi yaitu Humaira, ada pemateri yaitu Rizaldi, Vega Delia, Sukmawati, dan saya selaku moderator bernama Kamila Ben. Adapun permasalahan yang akan kami selesaikan yaitu kurangnya sumber pemasukan sekolah hanya bersandar pada keuangan yang berasal dari siswa. Saya persilakan kepada rekan-rekan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Langsung saja saya akan menjelaskan dampak kurangnya dana di sekolah terhadap lembaga tersebut. Kurangnya dana di sekolah berdampak bagi yang pertama adalah gaji guru yang menunggak, terutama bagi sekolah swasta. Karena kurangnya dana tersebut bisa jadi gaji guru menunggak. Lalu yang kedua yaitu kegiatan ekstrakurikuler dan hal-hal lain yang membutuhkan keuangan sekolah ditiadakan. Misalnya kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi sedang melaksanakan atau melakukan kegiatan, tetapi tentu saja kegiatan tersebut harus membutuhkan dana. Karena kurangnya dana dari sekolah atau lembaga tersebut, maka kegiatan tersebut ditiadakan atau tidak jadi. Lalu yang ketiga adalah pembangunan fasilitas sekolah mangkrak alias tertunda, bisa juga tidak kunjung selesai. Ini juga bisa kurangnya dana tadi juga berdampak bagi pembangunan sekolah dan fasilitas sekolah yang kurang baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudari Vega Adelia. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai apa dampak dari kurangnya dana. Yang pertama, selanjutnya ialah laporan keuangan yang tidak transparan. Laporan keuangan tidak transparan ini dapat menimbulkan pertanyaan bagi sekolah karena transparansi keuangan sekolah ini harus dilakukan secara terbuka agar terhindar dari berbagai kecurangan-kecurangan sehingga dapat menggelapkan dana keuangan. Dan yang kedua adalah laporan keuangan selalu minus. Makanya dalam laporan keuangan ini selalu harus ada bukti-bukti pengeluaran dana apa yang dikeluarkan dan dapat dilaporkan sehingga laporan keuangan tersebut tidak minus. Dan yang ketiga ialah inventaris peralatan di sekolah tidak bertambah, padahal jumlah pemasukan keuangan diperkirakan cukup besar. Dalam hal ini warga sekolah pasti ikut turut merasakan kurangnya peralatan sekolah karena pasti warga sekolah tersebut ikut mempertanyakan bahwa dana dari kita ini sekolah memanfaatkannya untuk apa sehingga peralatan sekolah masih saja tidak berkembang. Saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Rizaldi untuk menjawab solusi dari permasalahan tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Solusi yang dapat kami berikan dari permasalahan mengenai kekurangan sekolah, kekurangan dana karena berfokus bersandar pada siswa-siswa yang ada dalam sekolah tersebut. Jadi solusi yang dapat kami berikan yakni dan juga sudah diterapkan oleh pemerintah kepada sekolah yakni penerapan dana BOS, yakni Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjelaskan bahwa dana BOS adalah program yang diusung pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah seperti pemeliharaan sarana,
dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa data yang saya temukan mengenai dana BOS ini, yakni pada penerapan dana BOS berbeda-beda di setiap satuan pendidikan mulai dari tingkat bawah ke tingkat atas. Yang pertama, data yang saya temukan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD besaran dana yang diterima yakni Rp600.000 per tahunnya per siswa per tahunnya. Sedangkan SD besaran dana yang diterima yakni Rp900.000 per siswa per tahunnya. Sedangkan tingkat SMP yakni besaran yang diterima sebesar Rp1.100.000 per siswa per tahunnya. Itulah data yang saya temukan untuk penunjang kegiatan belajar mengajar sebagaimana untuk sarana dan prasarana alat-alat multimedia dan akan mengembangkan sekolah-sekolah dan sangat membantu dana BOS ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok 2, presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan dari kelompok kami atau menjangkau. Saya persilakan. Baik, saya persilakan kepada saudara Ismail untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Sebenarnya kami dari kelompok juga ingin memberikan pertanyaan dari solusi yang Anda berikan tadi. Bahwasanya Anda mengambil solusi itu dari dana bantuan operasional sekolah. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian di sini adalah bahwasanya di sini yang ditanyakan adalah kurangnya sumber pemasukan sekolah hanya bersandar pada keuangan yang berasal dari siswa. Seandainya itu dana BOS ada dan diterapkan oleh sekolah-sekolah, maka ini yang menjadi pertanyaan bahwa pasti tidak ada sekolah yang sumber keuangannya hanya berasal dari siswa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putra Yusuf. Kembali pada topik tadi Anda membahas mengenai solusi bahwa yang harus dilakukan adalah pemberian dana BOS. Melalui pengalaman saya di sekolah, saya rasa dalam hal dana BOS ini tidak efektif. Mungkin Anda harus memberikan solusi yang lain karena contohnya saya dulu dari SD saya itu penerima dana BOS terus sampai SMA, tetapi ada pada sesuatu nama saya tercatat bahwa saya menerima, tapi saya tidak dapat uangnya. Seperti itu. Saya kembalikan. Baik, perkenalkan nama saya Aida Adanursi. Adapun pertanyaan dari kelompok kami yaitu bagaimana jika suatu sekolah tidak memenuhi syarat untuk menerima dana BOS. Sekian dan terima kasih. Silakan kepada Syadi untuk menjawab pertanyaan dari saudara Fauzan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat Fauzan. Pertanyaan dari sahabat Fauzan meminta bahwa dia meminta solusi lain untuk atas masalah kekurangan dana. Namun kami dari kelompok 2 tidak akan mengubah solusi kami, yakni tetap pada penerapan dana BOS. Namun ketika ada kendala pada sahabat, yakni bahwa sahabat tidak menerima insentif dari dana BOS tersebut, saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa dana BOS apa itu dana BOS sendiri. Dana BOS sebenarnya diberikan kepada sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Dana ini digunakan untuk biaya operasional sekolah seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku dan alat tulis, serta keperluan lainnya seperti biaya listrik, air, dan perawatan gedung sekolah. Namun saya menemukan beberapa data, yakni dari Direktorat Kemendikbud RI yang menyatakan bahwa penerapan dana BOS yang pertama untuk penerimaan peserta didik baru, yakni penggandaan formulir pendaftaran, penerimaan peserta didik baru dalam jaringan, publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, untuk dana ini digunakan untuk pengembangan perpustakaan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. Yang keenam, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Yang ketujuh, pembiayaan langganan daya dan jasa. Yang kedelapan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kesembilan, penyediaan alat multimedia pembelajaran. Itulah pendapat yang kami berikan. Saya serahkan kepada moderator. Bagaimana saudara Fauzan, apakah menerima jawaban dari kelompok 2 atau ingin menyanggah?
Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Yang pertama, saya ini tidak memaksa Anda untuk mengubah opini Anda. Tidak maksa, saya yang minta. Iya, tapi Anda menggunakan nada tinggi. Tidak, begitu memang sadar. Baik, saya terima. Kepada saudari Sukma untuk menjawab pertanyaan dari saudari Alia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Alia, di mana pertanyaan tadi mengatakan bahwa bagaimana jika ada sekolah yang tidak memenuhi persyaratan untuk menerima dana BOS. Jadi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu persyaratan atau kriteria sekolah untuk bisa mendapatkan dana BOS sendiri. Yang pertama yaitu memiliki nomor pokok sekolah nasional. Yang kedua, telah mengisi dan melakukan pemutakhiran dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan. Yang ketiga, memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan. Dan yang terakhir, memiliki rekening satuan pendidikan. Jadi saya rasa semua sekolah telah memenuhi persyaratan yang telah saya sebutkan tadi, karena memang pada intinya semua sekolah di Indonesia berhak untuk menerima dana BOS. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari Sukmawati. Bagaimana saudari Alia, apakah menerima jawaban dari kelompok 2 atau enggak? Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami terima.